Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Rabiul Awalia Syamnat dari jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 24. Di kesempatan kali ini, aku akan bahas tentang peran kepemimpinan dalam mendorong semangat dan partisipasi para anggota organisasi. Kalau bicara tentang organisasi nih, jelas ada tujuan untuk mencapai keberhasilan kan. Jadi mencapai keberhasilan itu bukan hanya sekedar seperti banyaknya kegiatan di dalam organisasi tersebut, banyaknya program kerja yang akan dilakukan di dalam organisasi tersebut, melainkan seorang pemimpin ini tadi bisa mengarahkan dan juga memotivasi para anggotanya supaya organisasi tersebut tidak menjadi kurang terarah atau anggotanya kurang aktif dalam berkontribusi di dalam organisasi tersebut. Maka dari itu, kepemimpinan itu sangat penting karena pemimpin itu tugasnya mengarahkan sekaligus menggerakkan suatu organisasi tersebut. Tapi seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar memerintahkan atau menyuruh-nyuruh anggotanya mengerjakan inilah, tetapi seorang pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik kepada seluruh anggotanya, harus menciptakan suasana yang positif dan nyaman untuk semua anggotanya, dan juga membuat kesan baik untuk para anggotanya. Maka dari itu, seorang pemimpin itu kalau enak dan juga bersifat adil, maka anggota itu akan lebih merasa dihargai dan juga lebih semangat lagi nih untuk berkontribusi di dalam suatu organisasi tadi, dan kegiatan-kegiatannya pun akan berjalan lancar ketika para anggota juga ikut andil untuk berkontribusi di dalam kegiatan tersebut. Jadi sederhananya, kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan para anggota atau orang lain untuk mencapai keberhasilan atau juga mencapai tujuan bersama. Dan juga seorang pemimpin ini harus bisa menyatukan berbagai pendapat yang ada di dalam organisasi tersebut. Karena di dalam organisasi itu jelas tidak hanya ada satu pendapat saja, mungkin juga ada beberapa pendapat yang berbeda, dan itu pemimpin harus bisa menyatukan pendapat tersebut supaya tidak terjadilah pertikaian di dalam organisasi tersebut karena hal perbedaan pendapat tadi. Jadi di dalam organisasi ini sangat penting untuk adanya kerjasama dan juga saling menghargai antara pemimpin dengan anggota organisasi yang lain. Selain pentingnya kepemimpinan dalam sebuah organisasi tadi, ada juga tujuan kepemimpinan. Yang pertama, mewujudkan visi dan misi organisasi. Yang kedua, meningkatkan semangat dari para anggota. Ketiga, itu mendorong atau mengajak anggota supaya lebih aktif lagi di dalam berorganisasi. Dan yang terakhir, yang keempat, mewujudkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan di dalam organisasi. Jadi kalau dari 4 tujuan tadi terjalankan, maka organisasi tersebut bisa diarahkan dengan baik. Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, ayo kita mencari beberapa orang untuk menanyakan kesimpulan dari bagaimana sih peran kepemimpinan dalam mendorong semangat dan partisipasi para anggota organisasi. Perkenalkan, nama saya Nazia Alvarezkia. Biasanya dipanggil siapa, Kak? Bisa dipanggil Nazia. Oh, Kak Nazia. Iya. Kak Nazia jurusan apa dan angkatan berapa, Kak?
Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Tadris Bahasa Inggris angkatan 2024. Oh, seangkatan ya, Kak. Nggih. Nah, Kak, kalau boleh tahu, Kakak organisasi apa ya, Kak? Saya organisasi English Student Association Antasari atau bisa disingkat dengan ESA Antasari. Oh, iya. Jadi di sini Kak, aku izin menanyakan beberapa pertanyaan nih ke Kakak tentang peran kepemimpinan dalam mendorong semangat dan partisipasi pada anggota. Kakak siap? Siap. Menurut saya, peran kepemimpinan itu sangat penting. Yang dimana pemimpin itu bukan hanya memberikan arahan kepada anggota-anggotanya, namun juga bagaimana pemimpin itu bisa membangun suasana di dalam organisasi tersebut, seperti membangun emotional bonding kepada anggota, bersikap terbuka, antusias. Biasanya sikap pemimpin yang seperti itu bisa memicu partisipasi dan semangat para anggota untuk bekerja sama dengan lebih giat lagi dan lain-lain sebagainya. Maka kepemimpinan yang baik itu juga bisa menjadi kunci hidup atau matinya organisasi tersebut. Yang pertama ya, kita nggak bisa langsung ngejudge gitu, nggak bisa langsung menyalahkan. Lebih baiknya itu bagaimana kita melakukan pendekatan secara personal terlebih dahulu. Seperti kita tanyakan apakah ada kendala, atau ada masalah, atau mungkin kesibukan orang itu beda-beda ya. Kita nggak bisa langsung ngejudge atau menilai sesuatu itu betul. hanya dari pandangan mata ya. Nah, kita bisa melakukan pendekatan secara personal, itu tadi yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kita bisa menanyakan apakah mereka ini tidak cocok dalam mengerjakan job desk-nya. Misal kayak kita tahu nih dia ini nggak bisa nih dalam hal itu, kita bisa menanyakan, mungkin kita bisa menyesuaikan dan mencocokkan job desk apa yang bisa dikerjakannya sesuai dengan keahliannya. Bisa juga seperti itu. Mungkin juga dia ada masalah dengan anggota yang lainnya, kita bisa tanyakan dengan anggota yang lainnya juga, bagaimana kabar anggota kita yang mulai semangatnya menurun ya dan mulai pasif. Tantangannya itu banyak ya. Yang pertama nih, bagaimana caranya kita bisa menyatukan berbagai karakter dan pola pikir setiap anggota. Karena kan pola pikir orang itu berbeda-beda ya. Terus juga bagaimana kita bisa mengatur waktu antara organisasi dan akademik. Terus juga nih, yang paling menjadi PR ya, bagaimana kita bisa menjaga konsistensi tim. Nah, dan juga menjaga semangat tim di dalam kesibukan mereka masing-masing, yaitu juga lumayan nih tantangannya. Terjadi konflik dalam organisasi itu wajar ya. Yang pertama, kita tidak bisa langsung mengambil penilaian hanya dari satu sisi. Kita bisa mendengarkan dari kedua belah pihak terlebih dahulu, bagaimana kita bisa terbuka dan mendengarkan anggota tersebut. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya itu juga sangat penting apabila terjadi konflik di dalam organisasi tersebut. Oke. Masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak, menurut Kakak nih, seperti apa sih sosok pemimpin yang ideal untuk organisasi mahasiswa? Kalau menurut saya ya, pemimpin yang ideal untuk organisasi mahasiswa itu bukan yang paling pintar atau bukan yang paling dominan, tetapi bagaimana orang yang tegas namun tetap rendah hati, dan juga orangnya yang visioner tapi juga tetap realistis.
dan bagaimana juga seorang pemimpin itu bisa menunjukkan integritasnya, marwahnya, bagaimana sikap yang bisa dia tunjukkan sebagai seorang pemimpin. Berarti seorang pemimpin ini selalu harus merangkul setiap anggotanya ya Kak ya? Iya, itu betul. Bagaimana juga seorang pemimpin bisa mengayomi ya dan merangkul semua anggotanya. Itu pemimpin yang sangat ideal untuk organisasi mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan dulu dong nama kalian siapa dan jurusan apa? Oke Kak, perkenalkan nama Ulun Restu Febrianur dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil, saya juga dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, aku Halimatus Sadiah dari jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Gaida Rahmah, jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arianto dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Oke, perkenalkan, nama saya Hairun Nadia dari jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 24. Kalau menurut Ulun pribadi kalah ada banyak berbagai cara sih Kak dalam mendorong semangat dan partisipasi anggota. Ya, salah satu hal yang utama dan pertama itu pemimpin yang baik adalah memiliki sikap teladan yang baik dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan anggotanya. Kemudian yang kedua itu adalah menghargai dan mengapresiasi hasil usaha anggota. Karena dengan hal tersebut anggota tentunya merasa dihargai. Dan yang paling penting banget nih Kak, menurut Ulun seorang pemimpin itu harus mengajak keseluruhan dari anggotanya setiap melakukan suatu keputusan. Karena dengan hal tersebut para anggotanya itu merasa keberadaannya itu dianggap penting kayak itu. Nah. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, tadi kita mendengar kata pemimpin. Kalau tahu mendengar kata pemimpin, biasanya kita mendengar seorang pemimpin itu adalah sebuah jabatan. Tapi yang terlintas di kepala saya ketika mendengar sebuah kata pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi suasana dan menggerakkan. Oke, jadi saya akan memberikan beberapa poin. Yang pertama, pemimpin itu adalah pemberi arah. Banyak dari anggota organisasi misalkannya terkadang itu merasa bingung. Mereka bukannya malas, tetapi mereka itu tidak tahu jelas arahnya membawa mereka itu kemana. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjawab pertanyaan kita, dibawa kemana kita, apa tujuan kita dan apa dampaknya bagi kita. Kemudian seorang pemimpin itu adalah seorang teladan. Kita lihat dari sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat. Bagaimana Nabi SAW itu memimpin, beliau itu tidak pernah menyuruh sahabat untuk berkorban tanpa beliau sendiri yang terlebih dahulu berkorban. Jadi kalau seorang pemimpin itu haruslah mempunyai keseriusan. Kalau kita lihat seorang pemimpin itu tidak boleh kita setengah-setengah. Jadi kalau kita setengah-setengah, maka jangan heran anggota kita pun juga akan ikutan setengah-setengah. Mungkin gitu aja Kak. Oke, menurut aku peran kepemimpinan dalam mendorong semangat dan partisipasi para anggota itu sangat penting. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu penggerak bagi suatu organisasi. Jadi ketika dia menjadi pemimpin, dia harus bisa menjadi orang yang merangkul dan membersamai para anggotanya. Dari sisi anggota pun demikian, karena ketika dia mempunyai seorang pemimpin yang merangkul dia dengan baik, tetapi juga bisa memberikan arahan, dia merasa lebih nyaman dan aman untuk berpartisipasi aktif. Bahwa peran kepemimpinan dalam mendorong semangat dan partisipasi pada suatu organisasi itu sangatlah penting, di mana seorang pemimpin itu kan memberikan arahan kepada anggotanya. Tetapi di sisi lain bukan hanya seorang pemimpin pada suatu organisasi itu berperan, tapi anggota juga berkontribusi lah dalam mencapai segala tujuan di organisasi tersebut. Nah, seorang pemimpin itu bisa aja dengan mungkin memberikan apresiasi kepada anggotanya ketika mampulah menyelesaikan segala job desk pada suatu organisasi tersebut. Nah,
Dengan begitu, secara tidak langsung nih anggota-anggota itu bisa semangat lah karena dapat apresiasi nih dari pemimpinnya. Dan juga pemimpinan itu bisa merangkul lah seluruh anggotanya dengan kekeluargaan. Dengan begitu para anggota ini nggak sungkan ketika mengutarakan segala pendapatnya demi mencapai tujuan bersama tadi. Itu aja sih, Kak. Menurut saya pribadi, tentunya kepemimpinan itu memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong semangat dan juga partisipasi dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin itu bukannya sekedar jabatan, melainkan sebagai pendorong dan juga sebagai orang yang memberikan contoh teladan kepada seluruh anggotanya. Oleh karena itu, jika seorang pemimpin itu memiliki teladan yang baik, maka seluruh anggotanya akan termotivasi aktif dalam berorganisasi. Oleh karena itu, hendaknya seorang pemimpin itu memiliki contoh-contoh misalnya seperti disiplin, tanggung jawab, dan juga berkomitmen tinggi dalam menjalankan organisasinya. Selain itu juga tentunya seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi yang lebih terbuka dan juga harus menghargai segala sesuatu yang ada pada seluruh anggotanya. Karena apabila berkomunikasi secara terbuka dengan seluruh anggotanya, maka tentunya nantinya seluruh anggota juga akan merasa dihargai dan mereka merasa dalam organisasi itu dianggap ada dalam sebuah organisasi. Selain itu juga tentunya kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam memimpin. Beliau akan menjalankan sebuah keteladanan, kemudian juga musyawarah dan juga berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya. Beliau bukannya sebatas memberikan perintah, tapi juga ikut serta dalam sebuah pelaksanaan tersebut. Menurut saya, kepemimpinan itu memiliki peran yang penting dalam mendorong semangat dan partisipasi anggotanya. Tentunya dengan pendekatan dan strategi yang tepat, sehingga membuat para anggota itu lebih nyaman dalam berinteraksi dan berpendapat. Karena saya sendiri mengalami secara langsung bagaimana saat pemimpin itu merangkul anggotanya secara kekeluargaan. Hasilnya kami menjadi lebih aktif dalam berdiskusi. Jadi, kepemimpinan yang komunikatif dan dekat itu dapat membuat organisasi menjadi lebih hidup dan berkembang. Dari pembahasan dan wawancara tadi dapat dilihat kalau seorang pemimpin itu memiliki peran yang sangat besar dalam organisasi dan juga membangun semangat dan partisipasi kepada seluruh anggota organisasinya. Pemimpin juga bukan hanya sekadar memberi perintah kepada para anggotanya, tetapi juga pemimpin harus memiliki sifat teladan supaya dapat dicontoh oleh para anggotanya, dan juga bersifat komunikatif, dan yang terakhir mampu mengajak anggotanya supaya dapat lebih aktif lagi di dalam organisasi. Dan juga organisasi yang terlahir kuat itu diciptakan oleh pemimpin yang teladan, yang bisa mengarahkan anggotanya ke jalan yang terarah, dan juga pastinya seorang pemimpin ini harus memiliki rasa saling menyayang kepada seluruh anggotanya. Oke, sekian pembahasan dan wawancara dari aku tadi. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan ya, dadah teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.